Nah, wah senang sekali hari ini kita bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu. Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Sehat? Baik ya, kalau baik coba dong angkat jempolnya. Wah, senang sekali kakak lihatnya semuanya pada baik-baik. Nah, hari ini Kaulan nggak sendirian. Kaulan bawa teman loh. Kita kenalan yuk sama kakaknya. Halo adik-adik, nama kakak Kak Cika. Kita sapa Kak Cika yuk. Halo Kak Cika. Halo adik-adik. Halo Kak Cika. Adik-adik kira-kira ada yang tahu nggak tema ibadah kita hari ini tentang apa? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu? Oke, Kaulan bacain ya. Jadi, tema ibadah kita hari ini hari Minggu tanggal 6 Juni itu tentang Roh Kudus yang bekerja. Ada kesembuhan buat kita semua yang diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Nah, sebelum kita mulai ibadah, ada peraturannya nih adik-adik. Kira-kira apa ya? Yuk Kak Cika, peraturannya. Nah, Kak Ulan, hari ini peraturan ibadah sekolah minggu kita ada 4. Yang pertama, adik-adik harus sarapan sebelum ibadah dimulai. Adik-adik udah pada sarapan belum? Sudah. Mantap adik-adik. Jadi sebelum ibadah kita dimulai, adik-adik itu harus sarapan. Dan adik-adik sudah pada sarapan, berarti semuanya pinter. Mantap ya adik-adik. Yang kedua, adik-adik harus siapkan Alkitab. Yang udah bawa Alkitab, boleh dong diangkat Alkitabnya adik-adik. Nah, sepertinya masih ada nih Kak Ulan yang nggak bawa Alkitab. Nah, kakak kasih waktu untuk adik-adik yang belum pegang Alkitabnya. Hitungan ketiga, adik-adik sudah harus memegang Alkitabnya. Oke adik-adik? Ya. 1, 2, 3. Oke, berarti adik-adik semua sudah pegang Alkitab ya? Nah, Kak Ulan, selanjutnya peraturan apa ini, Kak Ulan? Oke. Oh iya, Kak Ulan mau nambahin dulu nih Kak Cika. Tadi kan udah pada sarapan. Nah, nanti selama kita ibadah, jangan ada yang makan nih adik-adik. Diharapkan adik-adik tidak makan ataupun tidak minum, karena kita akan fokus beribadah kepada Tuhan. Oke? Betul sekali, Kak Ulan. Nah, karena tadi adik-adik sudah ambil Alkitab, sekarang adik-adik cari posisi duduk yang nyaman ya, supaya fokus beribadah. Dan nanti saat ibadah, kita aktif untuk memuji Tuhan dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siap? Siap, Kak Ulan. Ya, kamu lagi. Slide selanjutnya, Kak. Nah, adik-adik, sekarang kita mau saat teduh dulu. Kita mau saat teduh sejenak, kita mau datang ke hadapan Tuhan, mau menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Yuk kita lipat tangan. Coba lipat tangan. Ya, kita tutup mata. Kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur, kita berterima kasih karena pagi ini Tuhan sudah berikan kita kesehatan sehingga kita boleh beribadah. Saat teduh selesai. Next slide, Kak. Wah, adik-adik, pagi hari ini Kak Cika sangat bersyukur karena pagi hari ini cuacanya cerah adik-adik. Terus kakak bisa berjumpa dengan adik-adik di ibadah sekolah minggu. Adik-adik semua pasti bersyukur juga kan? Adik-adik bisa menghirup udara segar, bisa sarapan sama mama papa.
dan bisa berjumpa dengan teman-teman semua di ibadah Zoom hari ini. Tuhan Yesus sangat baik ya adik-adik sama kita. Nah, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik, kita mau kasih jempol dong untuk Tuhan Yesus. Hitungan ketiga, adik-adik angkat jempolnya dan katakan, Tuhan Yesus baik. Oke adik-adik, bisa ya? Ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Yesus baik. Oke adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah sangat baik, Kak Cika mau mengajak adik-adik semua untuk berdiri dan kita mau menyanyikan lagu Allah itu baik. Ayo adik-adik kita semua berdiri ya. Yuk, berdiri yuk. Ikutin gerakannya Kak Cika ya adik-adik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Oke adik-adik. Next slide Kak. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita mau minta pimpinan Tuhan selama ibadah kita. Kakak mau lihat nih adik-adik, gimana sikap berdoa yang baik dan benar. Tangannya dilipat, matanya ditutup, mulutnya dikunci. Oke adik-adik, kakak yang pimpin ya doanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami di ibadah Zoom. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal sampai akhir nanti. Ajari kami juga Tuhan untuk dapat duduk dengan tenang dan mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Next slide, Kak. Nah, adik-adik, dalam 1 minggu ini, adik-adik ada nggak ya yang melakukan kesalahan? Ada. Kaulan mau mengaku dosa nih adik-adik. Kaulan dalam 1 minggu ini ada membuat kesalahan. Kaulan marah-marah. Kaulan marah-marah sama orang terdekatnya Kaulan. Tapi ternyata setelah marah-marah, Kaulan jadi sedih dan juga menyesal. Karena ternyata kalau marah-marah itu menyakiti hati dan perasaan orang terdekatnya Kaulan. Apalagi hati Tuhan adik-adik. Kaulan sangat menyesal sekali. Next slide, Kak. Nah, adik-adik di sini kira-kira ada yang sama nggak kayak Kaulan? Contohnya nih, marah-marah sama mama papa. Misalnya, mama papa suruh makan sayur. Ayo dong makan sayurnya. Aku nggak mau makan sayur, Ma. Nggak mau. Pokoknya nggak mau. Atau misalnya, adiknya lagi main, temennya lagi main, bonekanya diambil, mainannya direbut, gangguin adik. Apalagi adik-adik sampai bohong sama mama papa. Gak pernah, Joseph pinter. Nah, jangan sampai ya adik-adik, apalagi bohong. Pas mama papa nanya, udah makan atau belum? Jawabannya, udah. Padahal belum makan. Jangan sampai adik-adik ya. Ini perbuatan yang baik atau enggak ya? Baik
atau enggak? Coba dong. Iya benar, enggak baik ya adik-adik. Kalau misalnya kita sudah melakukan kesalahan, kita harus apa ya kira-kira? Minta maaf, Kak Ulan. Iya benar Kak Cika, kita harus minta maaf. Kita harus minta maaf sama orang terdekat yang sudah kita sakiti. Dan juga meminta maaf sama Tuhan Yesus. Apalagi Tuhan Yesus sudah mau mati untuk kita. Jadi, mari kita datang kepada Tuhan Yesus, meminta ampun, dan juga berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi ya. Mari adik-adik kita sama-sama minta ampun dan juga berjanji untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Oke? Oke, Kak. Ayo adik-adik, kita ambil sikap berdoa. Kita mau mengakui dosa kita sama Tuhan dan mau minta maaf sama Tuhan Yesus. Ayo, semuanya udah sikap berdoa belum ya Kak Ulan? Yuk, dilihat yuk. Yuk, lipat tangan. Tutup mata. Mulutnya juga harus ditutup. Oke adik-adik, kakak yang pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami Tuhan karena selama seminggu ini kami melakukan kesalahan. Kami menyakiti hati sesama kami, teman kami, orang tua kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak yang baik dan tidak melakukan kesalahan itu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita dan juga sudah menebus dosa kita mau mengingat kasih Tuhan dengan menyanyikan satu buah lagu, Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, sekarang sudah waktunya kita mendengarkan firman Tuhan, mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik tahu nggak siapa yang bercerita hari ini? Tahu siapa? Siapa ya Kak? Penasaran nih Kak. Nanti kita lihat ya siapa yang cerita. Tapi sebelum itu, Paulan mau lihat adik-adik udah siap belum dengerin cerita. Kalau sudah siap, coba dong tunjukin hidungnya mana. Coba tunjuk hidung kalau sudah siap. Coba, semua sudah tunjuk belum ya? Sudah. Wah, Kak Cika sepertinya semua sudah tunjuk hidung. Kita nyanyi dulu satu buah lagu, Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur
berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Oke, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Selamat Kak. pagi, Kak. Pagi. Nah, seperti yang tadi sudah dikatakan oleh Kak Cika dan Kak Wulan, hari ini kita mau sama-sama belajar dan mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus yang bekerja sehingga ada kesembuhan. Nah, kita mau dengerin cerita tentang siapa ya nanti tokohnya. Nanti kita lihat sama-sama. Aku punya satu video nanti. Tapi sebelum kita lihat videonya, aku mau ajak adik-adik buat berdoa dulu. Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita mau siapkan hati kita dengar cerita firman Tuhan. Oke? Yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Ada yang masih melek, ada yang masih belum lipat tangan, tutup mata. Sudah semua? Oke, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan yang siapkan hati kami, Tuhan yang buat kami duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita mau lihat satu video sambil nanti aku ceritakan di video itu ada apa sih? Ada siapa aja sih di video itu? Kak? Putar videonya. Nah, cerita kita hari ini ada tentang Petrus dan Yohanes, dua orang murid Tuhan Yesus yang pergi ke Bait Allah. Mereka melihat ada seseorang laki-laki di pintu gerbang Bait Allah itu, gerbang indah namanya. Sejak lahir, si pria itu lumpuh adik-adik, dia tidak bisa berjalan. Jadi pekerjaannya sehari-hari cuman minta-minta uang ke orang-orang yang lewat. Nah, dia bilang, bolehkah saya mendapat sedikit uang? Dia tanya sama Petrus dan Yohanes yang waktu itu mau masuk ke Bait Allah. Nah, si Petrus dan Yohanes ini kemudian melihat orang ini. Wah, tapi mereka tidak punya uang. Tapi Petrus dan Yohanes bisa memberikan sesuatu yang jauh lebih baik buat orang ini. Pandanglah kami, kata Petrus. Wah, si pria ini mengira dia mau diberi uang sama Petrus. Tapi Petrus sama Yohanes bilang, padaku tidak ada perak maupun emas. Tapi kami berdua punya sesuatu yang dengan senang hati akan kami berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, berjalanlah. Petrus bilang gitu ke orang lumpuh ini. Kemudian Petrus mengulurkan tangannya. Petrus mau memegang tangan orang itu. Nah, orang ini masih bingung. Hah, maksudnya apa ya? Pegang tanganku, katanya. Lalu, wow, orang lumpuh itu bisa berdiri adik-adik. Dia bisa berdiri, dia bisa lompat-lompat, dia bisa menari, dia bisa berjalan. Wah, semua orang yang ada di situ yang melihatnya semua senang dan bersuka cita. Semua kagum, semua melihat, wow, hebat sekali, dia bisa sembuh.
Nah, lalu si orang ini pergi bersama dengan Petrus dan Yohanes ke halaman bait Allah. Nah, lihat, adik-adik bisa melihat di dalam video itu dia tidak cuma bisa berdiri, tapi dia bisa melompat, dia bisa berjalan, dia bisa lari-lari. Biasanya padahal dia cuma bisa duduk dan meminta-minta di pintu gerbang bait Allah. Tapi hari ini dia sembuh, dia bisa berdiri, dia bisa berjalan, dia bisa berlari, dia bersuka cita sekali. Kemudian dia memilih untuk ikut sama Petrus dan Yohanes masuk ke bait Allah. Mereka beribadah bersama-sama, mereka mengabarkan berita kebaikan Tuhan Yesus, mereka cerita sama semua orang tentang kuasa Tuhan Yesus dan juga kuasa Roh Kudus yang berhasil menyembuhkan si orang lumpuh ini tadi. Nah, Petrus dan Yohanes bilang ke semua orang kalau Tuhan Yesus itu sangat hebat, sangat baik. Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua orang, seperti Tuhan Yesus menyembuhkan si orang lumpuh ini. Wah, makin banyak deh itu orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, karena perbuatan Petrus dan Yohanes yang begitu baik. Nah, akhirnya banyak orang yang memilih untuk ikut sama Tuhan Yesus. Wah, gitu adik-adik. Nah, kira-kira kalau dari cerita ini tadi, ada pesan apa ya? Ada pesan apa yang pengen disampaikan ya sama Petrus dan Yohanes? Kita lihat ya. Pesannya hari ini adalah kalau adik-adik sedang sakit, adik-adik sedang sedih, aku mau ajak adik-adik untuk berdoa sama Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan adik-adik semua. Tuhan Yesus akan menyembuhkan kita semua. Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus melalui orang-orang di sekitar kita. Misalnya nih, kalau kita lagi sakit, Tuhan Yesus pasti sembuhkan lewat dokter, lewat suster, lewat orang tua yang merawat kita, yang ngasih obat-obatan, jadi kita bisa sembuh dan sehat lagi. Terus kalau adik-adik lagi sedih, adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus, bilang, Tuhan Yesus, aku mau minta Tuhan Yesus menghibur aku dong. Maka Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur adik-adik lewat teman-teman, lewat kakak adik yang ada di rumah, lewat orang tua. Adik-adik dihibur sehingga adik-adik bisa ceria lagi, bisa ketawa-ketawa lagi. Gitu adik-adik. Nah, kalau sudah, sekarang saatnya kita baca ayat hafalan. Nanti ayat hafalan ini dan ceritanya aku akan share juga ke grup WA orang tua ya, supaya adik-adik bisa nonton videonya lagi, dan adik-adik juga bisa baca lagi ayat hafalannya. Sekarang ayat hafalannya aku akan baca satu kali, setelah itu aku ajak adik-adik untuk buka mic-nya semua dan kita baca sama-sama ya. Aku baca satu kali dulu. Ayat hafalan kita dari Yeremia 17 ayat 14a. Sembuhkanlah aku, ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Nah, boleh adik-adik sekarang buka semua mic-nya, kita baca sama-sama yuk. Kita buka mic-nya, kita baca sama-sama. Siap? Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Wah, good. Terima kasih. Satu kali lagi kita baca sama-sama habis hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sembuhkan aku ya Tuhan, Maka aku akan sembuh. terima kasih adik-adik semua. Nanti ayat hafalan ini akan dipakai untuk aktivitas juga, dan adik-adik juga bisa kalau lagi sakit menggunakan ayat hafalan ini untuk berdoa. Nanti aku share ya ke grup WA orang tua ya, supaya bisa dibaca lagi di rumah. Oke adik-adik, cerita kita sudah selesai. Kita mau tutup dalam doa. Aku mau ajak adik-adik buat lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa lagi. Sudah siap untuk berdoa?
Kita mau lipat tangan, tutup mata, ada yang masih belum melipat tangannya. Ayo Yosua, kita lipat tangannya yuk. Kita berdoa dulu yuk. Kita duduk manis dulu. Kimora sudah siap untuk berdoa? Sudah siap. Oke, Bagas sudah siap, Nathan juga. Keno sudah siap untuk berdoa? Yosef juga udah siap. Fitz, kita berdoa yuk. Oslin, kita berdoa yuk. Wah, Oslin kakinya naik. Ayo Oslin, kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah selalu menghibur kami. Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk membantu kami agar cepat sembuh ketika kami sakit. Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menghibur kami ketika kami sedih. Tuhan juga selalu menyertai kami ketika kami senang, ketika kami bersuka cita. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu beserta kami setiap hari. Terima kasih karena Tuhan sudah selalu bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan Yesus akan selalu menyertai kami di setiap hari, setiap waktu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik semua sudah mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Kak Elo. Kak Cika dan Kak Bulan. Terima kasih Kak Elo. Terima kasih Kak Elo. Seru ya adik-adik ceritanya. Seru ya. Kak Bulan. Nah, kira-kira Kak Cika pesannya apa nih dari cerita Kak Elo tadi? Dari yang Kakak Cika dengar tadi sih Kak, kalau ketika kita sedang sakit, atau sedang sedih, atau sedang kesulitan, ketika kita berdoa dan kita percayakan sama Tuhan Yesus pasti kasih jalan keluar, Kak. Bisa dari teman-teman terdekat kita. Wah, Tuhan Yesus keren banget ya, Kak Ulan. Keren sekali, Kak. Next slide, Kak. Nah, jadi adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan pada pagi hari ini, kakak mau ngajak adik-adik untuk berdiri dan kita mau menyanyikan lagu bersama Yesus. Adik-adik nanti ikuti gerakan kakak ya. Oke. Yuk, berdiri dulu yuk. Kita nyanyi sama-sama. Oke, semua sudah berdiri. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dialah Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dialah Raja segala raja.
Adik-adik, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Kita akan memberikan sebagian berkat dari apa yang sudah Tuhan Yesus kasih buat kita. Nanti persembahannya adik-adik bisa masukkan ke dalam amplop. Kemudian diberikan kepada orang tua untuk disampaikan ke gereja ya. Sambil adik-adik mengumpulkan persembahan, kita nyanyi satu buah lagu ya, bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Nanti adik-adik kasih amplop persembahannya sama mama papa ya. Nanti mama papa yang akan menyampaikannya ke gereja. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mau menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita ambil sikap berdoa ya adik-adik. Ayo. Adik-adik tangannya dilipat, matanya ditutup, mulutnya dikunci. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kakak yang pimpin ya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang menerima persembahan kami dengan senang hati. Dan semoga persembahan ini bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, Kak Wulan dan Kak Cika punya pengumuman buat adik-adik. Yuk kita lihat. Next slide, Kak. Nah, yang pertama, adik-adik, ada yang udah tiap hari baca star? Coba yang udah rajin baca star, boleh angkat tangan. Wah, udah ada beberapa yang baca star. Nanti adik-adik boleh terusin baca startnya ya. Bisa baca, Kak. Oh, bagus kayaknya. Nanti diterusin ya. Buat adik-adik yang lain juga. Belum bisa Kita baca. ya. Kenapa? Aku belum bisa baca. Sip. Nanti rajin baca terus ya. Kalau ada yang belum bisa baca, minta tolong mama sama papa untuk bacain star ya. Oke. Oke. Next slide, Kak. Nah, adik-adik sudah tahu kan kalau setiap hari Kamis jam 8 malam kita ada persekutuan doa adik-adik. Kita bisa berjumpa dengan teman-teman kita untuk berdoa untuk negara kita, untuk gereja, dan untuk teman-teman kita. Nanti link Zoom akan di-share ke grup WA orang tua. Nah, apabila belum masuk grup, orang tua bisa menghubungi Kak Priska dan Kak Ririn. Sampai berjumpa di persekutuan doa hari Kamis ya, adik-adik. Next slide, Kak. Ya. Nah, ibadah minggu depan, adik-adik, tanggal 13 Juni juga dilakukan lewat Zoom ya. Jadi nanti kita bertemu lagi di ibadah minggu depan jam 8 pagi. Oke? Oke, Kak Wulan.
Next slide, Kak. Nah, adik-adik, kita kan masih masa COVID nih. Adik-adik harus ingat ya, 5M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan. Adik-adik harus rajin cuci tangan ya. Yang ketiga, adik-adik harus menjaga jarak. Yang keempat, adik-adik harus membatasi bepergian keluar rumah. Yang kelima, harus menghindari keramaian. Oke adik-adik, diingat ya 5M-nya. Next slide, Kak. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai ke doa syafaat dan penutup. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa untuk teman-teman kita dan juga saudara-saudara kita yang saat ini sedang sakit, terpapar COVID-19, juga tim medis yang menolong, dan juga terlebih khusus kita mau doain teman kita Bagas yang kemarin lagi sakit dan sekarang sedang proses pemulihan. Ya Bagas ya? Sudah sehat, Bagas? Sudah ya? Puji Tuhan. Bagasnya, Kak. Bagas sudah. Ya, sudah. Puji Tuhan. Puji Semoga Tuhan. sehat terus ya, Bagas ya. Kita berdoa sama-sama ya. Nanti diakhiri dengan Bapak terima kasih ya, adik-adik. Yuk, kita lipat tangan. Yuk, Kak Bulan mau lihat nih, lipat tangan. Tutup mata, duduk yang rapi, kita berdoa ya pada Tuhan Yesus. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini Tuhan sudah izinkan kami untuk beribadah. Terima kasih untuk cerita firman Tuhan yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Biarlah dari cerita firman Tuhan ini kami makin percaya, kami makin bertumbuh dan mengerti setiap firman yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, terlebih khusus pagi ini kami mau berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang saat ini mungkin lagi terbaring lemah, lagi sakit akibat terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, pemulihan bagi teman-teman kami. Juga tim dokter, tim medis yang bertugas untuk menolong teman-teman kami. Kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan, juga semangat buat mereka. Dan terlebih khusus Tuhan, kami mau berdoa buat teman kami Bagas yang kemarin sedang sakit. Dan puji Tuhan sekarang Bagas bisa sembuh. Tuhan tolong Bagas dalam proses pemulihan agar bisa selalu sehat dan dapat beraktivitas kembali. Tuhan, sekarang ibadah kami sudah selesai. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus yang menolong, menjaga, dan melindungi kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ayo, siapa yang udah nggak sabar aktivitas? Kak, aku bukan Bagas, tapi aku Danis. Oh, Danis. Oke, nanti sampaikan salam ke Bagas ya. Bu, Kak, Bagasnya bukan Bagas yang ini, Kak. Oh, oke. Oh iya, oke Kak. Oke adik-adik, siapa yang udah nggak sabar aktivitas? Semuanya mau aktivitas ya? Nah,
tema aktivitas kita hari ini adalah orang lumpuh disembuhkan, sama seperti tema yang diceritakan oleh Kak Elok tadi, adik-adik. Nah, nanti video cara pembuatan akan dikirim melalui WA grup orang tua. Adik-adik bisa mengirimkan video bercerita dengan aktivitas sebagai alat peraga. Nanti bisa dikirim ke WA grup orang tua, Facebook, dan Instagram KA GKI Bintama. Selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Dan sampai berjumpa di sekolah minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Kak, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Dadah. Dadah. Dadah, Kak. Dah. Hari Minggu.